Kecerdikan dan scanning Tom Haye yang luar biasa. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Irak. Statement terbaru Erick Thohir tentang Elkan Bagot. Kecerdikan dan scanning Tom Haye yang luar biasa. Laga Indonesia versus Tanzania ini merupakan pertandingan uji coba. Laga ini digelar di Stadion Madia. Pertandingan ini berlangsung dengan cukup intens. Indonesia dan Tanzania saling adu serangan dan menghasilkan sejumlah peluang. Sayangnya, tak ada gol yang tercipta. Pertandingan berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Laga ini sendiri menghasilkan beberapa momen menarik di atas lapangan. Pada menit kelima, Indonesia berhasil menyerang pertahanan Tanzania. Bola digulirkan ke sisi kanan lapangan. Bola dikuasai oleh Asnawi Mangkualam. Setelah mendekati kotak penalti, ia memilih mengirim umpan silang ke tiang jauh. Di sana ada Saine Patinama yang bisa menanduk bola. Namun sayangnya bola masih bisa ditepis kiper Tanzania keluar lapangan. Pada menit ke-21, Indonesia melepas long ball dari lini belakang. Bola saat itu dikuasai oleh Jordi Amat. Ia melepas umpan panjang kepada Asnawi Mangkualam di flank kanan. Asnawi kemudian mengirimkan umpan pendek ke dalam kotak penalti pada Tom Haye yang menusuk masuk dari second line. Ia kemudian melepas tembakan mendatar. Namun peluang itu masih dengan mudah bisa diatasi kiper Tanzania. Pada menit ke-71 Timnas Indonesia mendapat peluang emas untuk mencetak gol. Mereka menyerang dari half space kiri. Bola dikuasai oleh Marcelino Ferdinand. Ia kemudian berhasil mengecoh satu pemain lawan untuk melakukan block tackle yang sia-sia. Marcelino kemudian melepas umpan datar ke tengah kotak penali pada Egy Maulana Fikri. Egy berhasil menyambut umpan tersebut, tapi sayangnya bola masih membentur mistar gawang saja. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong bakal menurunkan formasi dan komposisi pemain yang sama saat melawan Tanzania untuk menghadapi Irak nanti. Ya, seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga uji coba melawan wakil Afrika, Tanzania. Laga tersebut persiapan untuk menghadapi Timnas Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni yang merupakan dua pertandingan terakhir di grup B babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Madia, Garuda ditahan 0-0 oleh Tanzania. Menariknya, STY justru langsung menurunkan pemain andalan sejak menit pertama. Awalnya banyak yang mengira laga berstatus training match itu akan menjadi ajang bagi Shin Tae-yong untuk mencoba sejumlah pemain. Namun ia justru langsung memainkan Tom Haye, Jordi Amat, hingga Ragnar Oratmangoen saat melawan Tanzania. STY tampaknya ingin melihat kekompakan serta kondisi fisik dari 11 pemain pertamanya itu. Jadi ada kemungkinan formasi dan komposisi pemain yang sama akan terlihat saat Timnas Indonesia versus Irak pada Kamis 6 Juni nanti. Seperti biasa, STY masih mengandalkan formasi 3 back, 4 pemain tengah, dan 3 di depan 3-4-3 untuk menghadapi lawan yang kuat. Hal yang serupa tampaknya akan kembali terlihat saat melawan Irak nanti. Posisi penjaga gawang pastinya akan diberikan kepada Hernando Ari. Lalu 3 back tengah yang berdiri di depannya kemungkinan adalah Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Pada laga melawan Tanzania, Hubner tidak dimainkan sejak menit pertama karena baru bergabung dengan skuad Garuda. Sehingga Sandy Walsh pun dipercayakan sebagai bek tengah saat melawan Tanzania kemarin. Di posisi tengah kemungkinan akan diisi Ivar Jenner dan Tom Haye yang ditemani Asnawi Mangkualam serta Saine Patinama yang bertindak sebagai wingback. Lalu depan masih menjadi milik Marcelino, Rafael, dan Ragnar. Dari bangku cadangan sejatinya ada yang bisa dimainkan sebagai starter seperti Sandy Walsh, Pratama Arhan, hingga Nathan Choaon. Statement terbaru Erick Thohir tentang Elkan Bagot. Statement terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal Elkan Bagot yang diisukan tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23. Erick mengharapkan seluruh pemain serius saat dipanggil Timnas Indonesia, tak terkecuali Bagot. Namun jika tidak mau bergabung, Erick mengatakan Timnas Indonesia akan jalan terus untuk mengukir prestasi. Kita juga nggak mau maksa, tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang 11 ini. Ya kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau merah putih. Erick menyatakan PSSI akan mencari pemain-pemain yang lain jika menang ada pemain yang tidak ingin membela tim merah putih. Saya selalu bilang kita harus punya 2 kali 11 pemain senior, jadi kita harus sama ratanya.
Seperti hari ini, kita lihat ketika berganti pemain, permainan kita tidak turun. Saya rasa sama. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius, buat semua, ya bukan hanya buat Lokan. Buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional. Ya, mungkin prefer mungkin atau dia memilih dengan ya. Bagot sendiri sudah menghapus nama PSSI di bio Instagram miliknya. Ini lantas menimbulkan spekulasi lanjutan mengenai hubungan Bagot dengan PSSI.